akan menceritakan kisah dari pengirim yang bernama Nopi, di mana ia mengalami kisah mistisnya saat di perjalanan berangkat untuk berlibur ke rumah neneknya di Pangalengan. Jadi berawal mula ceritanya, Nopi mengajak orang tuanya untuk pergi liburan ke rumah neneknya. Nopi meminta itu karena ia mendapatkan libur sekolah setelah ujian. Dia berpikir akan merasa rugi kalau waktu liburnya hanya dipakai untuk di rumah saja. Pada sore itu, ia mengajak dan meminta orang tuanya ikut dan mengantarkan Nopi untuk berlibur. Namun saat itu ayahnya pun bilang tidak akan bisa untuk ikut karena sebuah pekerjaan. Disusul jawaban ibunya juga bahwa tidak akan bisa ikut karena sama ada kepentingan dari kerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar dari tolakan orang tuanya, Nopi merasa kesal karena ia berpikir orang tuanya sibuk sehingga tidak bisa bermain atau berlibur bersama anaknya. Karena hal itu juga, Nopi semakin merasa rindu dengan neneknya. Dan akhirnya, Nopi berinisiatif mengajak 4 orang sahabatnya untuk ikut berlibur bersama dia. Karena kebetulan juga mereka adalah teman satu kelasnya. Ia berpikir dengan ajakannya pasti pada mau tuh. Dan benar, setelah ia chat sahabatnya lewat handphone, ternyata mereka begitu antusias dan mengiyakan ajakan Nopi. Singkat cerita, esoknya mereka berkumpul di tempat biasa mereka menongkrong pada sore hari untuk memulai perjalanannya. Karena cukup jauh juga, jadi mereka berlima ini pergi menggunakan mobil dan juga di perjalanan itu akan memakan waktu lumayan lama. Dengan berbincang sebentar, mereka memutuskan untuk on the way lah, sekitar jam 5 lebih. Setelah 2 jam perjalanan, mereka santai saja di mobil. Karena di perjalanannya pun lancar-lancar saja, tidak ada hal yang aneh. Nah, setelah memasuki daerah Pangalengan, terlihat jalan pun sudah begitu sepi. Dari hawanya pun jelas berbeda. Selang beberapa menit dari itu, entah kenapa mobil yang mereka tumpangi itu tiba-tiba mogok. Dan kondisi jalan saat itu juga jarang lalu lalang orang yang lewat. Mereka turunlah dari mobil karena ada 2 orang cowok di antara mereka. Jadi yang cowok itu mencobalah untuk mengecek penyebab mobilnya mogok. Entah yang dipikirkan apa, salah satu cowok yang bernama IP ia nyeletuk. Duh, baru juga masuk Pangalengan, udah dikasih mogok aja nih. Tapi emang ya berat, hawanya langsung beda kayak di film-film horor. Terus habis ini tuh ditampakin juri, tutur IP. Entah disengaja atau bukan, temannya pun balas omongannya itu. Ai maneh keur kieu teh kalah heureuy. Ya, kalau Indonesianya di keadaan gini malah bercanda lu. Beberapa menit dari itu, salah satu yang berada di dalam mobil terdengar berteriak dengan kencang. Karena kaget, 2 cowok itu langsung bergegas untuk menghampiri dan bertanya kenapa. Dan salah satu teman ceweknya itu bilang bahwa dia melihat sosok yang terbang. Seiring dengan ucapan tersebut, mereka pun sambil menenangkan temannya itu. Setelah beberapa waktu berada di situ, akhirnya mobil pun menyala kembali. Karena kendalanya tuh dari radiator yang terlalu panas. Lantas mereka melanjutkanlah perjalanannya. Nah, sekitar setengah jam dari itu, mereka dibingungkan oleh 2 arah jalan. Karena Nopi ini sedikit lupa, jadi Nopi mencoba menebak aja. Dan akhirnya masuklah mereka dengan memutuskan mengambil jalan yang sebelah kanan. Dan di sini mulailah keanehan terjadi. Saat memasuki jalan itu, terlihat
di sekitar ramai oleh aktivitas warga karena ada pasar, dan terlihat juga ada pemukiman yang sebelumnya sepi, tapi setelah masuk situ kok jadi ramai lagi. Setengah jalan berlalu, mereka langsung dikagetkan oleh seorang anak kecil yang menghentikan mobilnya. Lalu si anak kecil itu menghampiri ke jendela sebelah kanan, tepatnya di jendela sopir. Dan anak kecil itu bilang untuk meminta diantarkan pulang karena ia tersesat katanya. Namun ia mengatakan bahwa ia tahu alamatnya. Karena mereka kasihan juga, mereka berniatlah untuk mengantarkannya. Mereka pikir juga untuk nabung kebaikan biar dilancarkan saat di perjalanan. Ketika anak itu sudah di dalam mobil dan tepat duduk di sebelah Nopi, anak kecil itu ditanya, "Dek, kamu kenapa bisa tersesat?" tanya Nopi sambil memberikan satu ciki. Dan jawabannya anak itu katanya sempat bersama orang tuanya, namun ia ketinggalan di pasar dan akhirnya tersesat. Nah, setelah beberapa menit, mereka sampai di rumah yang ditunjukkan oleh anak itu. Mereka turun dan mengantarkannya. Ternyata ibunya menangis dan sambil bilang makasih karena udah nganterin anaknya. Lalu mereka disuruh masuk dulu untuk mengobrol sambil disuguhi beberapa makanan kue tradisional. Juga ketika itu kita menerima suguhannya sambil sekalian beristirahat, dan di situ hanya Ipe yang makan suguhannya. Mungkin dia lapar karena jauh juga saat di perjalanan. Sambil berbincang-bincang, mereka ditanya sama si ibunya, "Mau kemana, Dek, malam-malam gini?" Mereka pun menjawab dengan alamat tujuannya. Si ibu itu cuman bilang, "Oh iya, hati-hati ya, udah malam kayak gini," kata si ibu. Setelah berbincang-bincang dan merasa cukup untuk beristirahat, sampai akhirnya mereka pamit untuk pulang dan melanjutkan perjalanan. Setelah menaiki mobil dan beberapa saat di perjalanan, terjadilah hal yang sangat aneh. Karena mereka rasa jalan yang mereka lewati hanya itu-itu terus. Yang bisa dibilang mereka hanya berputar-putar di daerah itu-itu saja. Karena merasa menjanggal, sontak salah satu dari mereka berniat untuk membuka Google Maps di handphone. Namun alangkah kagetnya, terlintas saat membuka handphone, melihatlah jam menunjukkan waktu sudah subuh mau ke pagi. Awalnya hanya mengira handphonenya itu error, namun mereka kaget dan ternyata serentak di handphone mereka semua sama. Padahal yang mereka ingat dan rasakan tidak selama itu. Karena mikir ada hal yang tidak beres, mereka tak kunjung juga menemukan alamat untuk rumah nenek Nopi. Mereka berinisiatif untuk menanyakan pada warga sekitar. Setelah mencoba berhenti karena ingin bertanya sama seseorang, namun yang mereka lihat, tiba-tiba semua orang menatap ke mobilnya. Dan yang bikin kagetnya lagi, yang mereka lihat mukanya tuh semua rata. Sontak mereka semua udah mikir bahwa ini tuh bukan jalan yang Nopi maksud. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung tancap gas dengan mengebut sengebut-ngebutnya. Sampai akhirnya mereka mencoba lagi jalan sambil berdoa. Di situ kembalilah mereka menemukan jalan sebelumnya. Dengan sedikit tenang, mereka buru-buru ambil arah jalan yang sebelah kiri. Pada akhirnya mereka sampailah di rumah nenek. Dan terlihat nenek Nopi sedang berada di teras rumah sambil duduk. Lantas sambil menangis, Nopi langsung memeluk neneknya
dan ditanya kenapa. Lalu mereka menceritakan apa yang dialaminya tadi. Dan ternyata kata si nenek, hati-hati kalau di jalan, apalagi kalau malam-malam, harus fokus dan berdoa. Jangan berbicara yang tidak-tidak. Kata si nenek juga, memang ada yang pernah terdengar bahwa ceritanya sama dengan apa yang mereka alami. Namun, menurut yang neneknya tahu, yang mengalaminya itu kecelakaan seorang supir bersama bosnya. Dan hanya supirnya saja yang selamat. Karena supirnya itu katanya berniat baik ingin mengantarkan anak yang tersesat itu. Namun si bosnya menghiraukan dan menyuruh supirnya untuk jalan lagi. Lantas mereka masih mempertanyakan apa yang dimakan oleh Ipei. Tak lupa Nopi langsung menelpon kedua orang tuanya untuk mengabarkan bahwa mereka sudah sampai, sekaligus menceritakan kisah yang mereka alami. Orang tuanya pun bilang pantas saja merasa khawatir saat sebelum mereka berangkat dan mempunyai perasaan gak enak hati seperti firasat buruk. Lantas ibu dan ayahnya pun meminta maaf karena tidak bisa mengantarkannya. Dan akhirnya orang tuanya pun mengatakan dan berniat akan menyusul Novi dan teman-temannya pada esok hari. Oke, dari kisah ini ambil saja hikmahnya dan percaya tidak percaya, karena ini yang dialami oleh Novi. Semuanya kami serahkan pada opini kalian masing-masing.